orang yang menyerang Wan Shang sebelumnya berada di ranah tingkat 4. Pastinya itu palsu. Tetua Xia meyakinkan kalau itu adalah Tai Wuji yang asli. Tapi anehnya, Tetua Xia diam saja saat mengetahui orang sebelumnya itu adalah palsu. Dia ini memakai jubah, jadi tak bisa melihat wajahnya dan mengetahui asli ataupun palsu. Lagi pula semua orang datang menggunakan token, sekarang malah menyalahkan diriku. Tai Wuji mengatakan dirinya yang bersalah karena kehilangan tokennya kemarin. Dan orang itu bukanlah dari keluarga Tai-nya. Sang wali kota pun menyuruh membawa pergi orang itu. Dan lelang dilanjutkan. Ditukarkan dengan inti amarah api dari keluarga Tai. Jika Wan Shang bersedia minum anggur bersamanya, dia akan memberikan harta itu. Tak perlu minum anggur, ini hanya bisnis. Tak beranikah? Wan Shang berpikir kalau Tai Wuji tak akan bertingkah di hadapan wali kota. Dan dia pun setuju untuk minum anggur itu. Wan Shang pun tersedak karena anggurnya yang sangat kuat. Inti api amarah hati bisa juga digunakan sebagai anggur amarah. Minum seteguk saja akan memunculkan emosi dan kebencian dalam hati. Dan di dalamnya ada inti itu. Tang Qiao memastikan kalau itu asli. Dan Tai Wuji membawa pergi catatan kelima. Tapi dia langsung membukanya di sana. Tetua Xia yang melihatnya juga ikut membukanya. Tapi dirinya tak mengerti yang tertulis di sana. Yang lain juga ikut membukanya. Setiap catatan menuliskan semacam kata-kata bijak. Wan Shang mulai menjelaskan kalau Patriark Song selama bertahun-tahun memimpin para master menjelajahi tanah 1000 bahaya. Menariknya, keluarga Song menemukan sebuah rahasia. Sebelum itu, sang Patriark Song telah meninggalkan putri satu-satunya dengan 100 ekor ikan mas biasa yang bahkan tak sampai ranah tahap 1. Tapi ikan-ikan itu mulai memakan satu sama lain dan berevolusi. Akhirnya menjadi paus penelan bintang 9. Ini membuktikan kalau jiwa Yuan itu bisa ditingkatkan. Dan beruntungnya, Wan Shang pernah menabrak salah satunya dan masuk ke dalam tubuhnya. Makanya Wan Shang bisa meningkatkan jiwa Yuannya. Setelah evolusi pertama paus bintang 9, itu dicuri oleh keluarga Tai. Tai Wuji menjawab kalau jiwa Yuan itu adalah milik keluarga Tai-nya. Tai Wuji juga menebak kalau beberapa ikan mas telah memakan darah manusia. Dan Wang Sheng membenarkannya. Tepatnya 300 tahun lalu Patriark keluarga Lin dikepung oleh kelima keluarga besar. Dan darah Lin Xiu, gambar itu pasti dikenali oleh beberapa orang. Yang digambar itu adalah Lin Xiu dan jiwa Yuannya yaitu Phoenix. Burung Phoenix ini awalnya juga sama seperti ikan mas, jiwa Yuan tingkat terendah. Tapi beruntungnya Wan Shang mendapatkan salinan foto itu dari seseorang. Menariknya, masing-masing keluarga akhirnya membeli banyak jiwa Yuan burung pipit pada saat itu. Wang Sheng bertanya-tanya kepada semua tetua untuk apa membeli burung pipit. Karena Phoenix adalah burung pipit. Kelima keluarga besar terus berusaha mendapatkan darahnya Lin Xiu, meminum darahnya untuk menerobos. Makanya tak heran monster di tanah 1000 bahaya sangat kuat semua. Itu pun diakui oleh tetua Xia. Dan ada satu tetes darah Lin Xiu tersembunyi di kolam milik keluarga Song. Dan itulah yang menjadi penyebab membuat ikan mas menelan satu sama lain dan berevolusi menjadi paus penelan bintang 9. Sekitar 10 tahun lalu, Patriark keluarga Song memimpin para master memasuki tanah 1000 bahaya, pergi ke wilayah inti dari tanah 1000 bahaya, dan mencari darah Lin Xiu yang tersisa di dunia. Wan Shang pun mengeluarkan barang lelang terakhir, yaitu peta tanah 1000 bahaya yang rinci, ditukar dengan satu pil Cao Hua. Dengan memakan pil Cao Hua ini akan meningkatkan tingkat kultivasi. Tapi itu sangat langka dan tak pernah terlihat. Petanya akan tersedia 3 hari lagi. Tapi Tai Wuji menjawab kalau hanya pil Cao Hua tak perlu menunggu 3 hari. Tai Wuji pernah makan satu pil itu dan berhasil mempromosikan dirinya dari tahap 7 jadi tahap 8. Tentu semua orang kaget. Tapi bahan dan pembuatannya itu begitu sulit. Namun hari ini Tai Wuji memiliki bahannya.
Dia pun melihat semua tingkatan ranah tetua di sana. Dia yang tertawa pun membuat segel penghalang. Tapi itu di kota luar. Ketiga tetua ini memiliki basis kultivasi tertinggi di sana. Dan dia pun menyerangnya. Taiwuji malah senang menyerang orang yang dia kenal. Dan pertarungan pun terjadi. 3 melawan 1. Mereka bertiga kesulitan melawannya. Dan akhirnya satu serangan mengenai mereka bertiga. Dilanjutkan rantai yang mengekang mereka bertiga ini. Taiwuji ini sangat berani berbuat seperti ini di hadapan wali kota. Tapi dia menebak kalau sang wali kota juga penasaran cara menyempurnakan pil Cao Hua ini. Sang wali kota hanya diam. Dan proses penyempurnaan pun dimulai. Dia menghisap pouci mereka bertiga. Dan akhirnya selesai. Ranah ketiga tetua ini turun menjadi tahap 2 dan tahap 3. Padahal sebelumnya mereka bertiga ini berada di tahap 7. Pil Cao Hua pun diberikan kepada Wang Sheng. Dan dia pun mengambil petanya dari Wang Sheng. Wang Sheng yang menyadari orang ini sangat kuat. Taiwuji yang melihat peta itu pun merasa bosan dan menghancurkannya. Tapi Taiwuji memutar-mutar kalung yang merupakan pemberian Wang Sheng kepada Qiang Wei waktu dulu. Wang Sheng emosi pun langsung maju menyerang Taiwuji. Dan pertarungan pun terjadi. Tentu Wang Sheng kalah. Apa yang kau lakukan kepada Qiang Wei? Tapi Taiwuji tak mau memberitahukannya. Tetua Song pun maju. Dia menyuruh Wang Sheng secepatnya masuk ke kota dalam. Tentu dicegah oleh Taiwuji. Dan Tetua Song pun dibantai habis. Dilanjutkan Wang Sheng yang ditendang. Dan dia pun sekarat karenanya. Yidiu, jangan mati semudah itu, masih ada kehidupan baik menantimu. Dan Taiwuji pun pergi dari sana. Diteruskan Wang Sheng yang pingsan. Dia mendengar suara minta tolong dari Qiang Wei. Setelah itu dia pun akhirnya terbangun. Dia bangun di ruang rahasia kamar dagang milik Tuan Lu dan telah pingsan seharian. Wang Sheng secepatnya ingin menyelamatkan Qiang Wei. Tapi apakah dia tahu Qiang Wei ada di mana? Tuan Lu telah mengirim anak buahnya untuk mencari Qiang Wei di seluruh kota. Dan Tuan Lu pun muncul. Tuan Lu mengatakan kalau Wang Sheng masih terkena efek samping inti api amarah hati yang membuat emosinya jadi tak stabil. Wang Sheng harus berpikir jernih dan tenang. Kita ingat waktu itu Wang Sheng yang meminum anggur yang sudah tercampur dengan inti api amarah hati dari Taiwuji. Itulah yang membuat Wang Sheng emosian. Padahal Wang Sheng hanya ingin masalah ini selesai dan tak diganggu keluarga lain lagi. Tapi sekarang petanya sudah hancur. Wang Sheng akan menjadi satu-satunya harapan mereka masuk ke tanah 1000 bahaya. Setelah Wang Sheng sembuh, pasti akan diincar lagi sama para keluarga besar. Semua rencana ini hancur karena Taiwuji seorang. Tetua Song yang terluka sangat parah, dia ingin istirahat, tapi akhirnya terjatuh. Ranah tahap 8 memang luar biasa. Dia menyebut Taiwuji, dan akhirnya dirinya pingsan.